Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah klasik yang keren banget, yang ngajarin kita gimana kecerdasan itu bisa jadi senjata paling ampuh buat ngelawan tuduhan palsu. Yuk, kita langsung selami kisah Abu Nawas dan 3 karung emas. Coba deh bayangin, harta karun satu kerajaan tiba-tiba hilang, dan semua tuduhan malah mengarah ke orang yang paling nggak mungkin ngelakuinnya. Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab bareng-bareng. Jadi, semua ini berawal di suatu pagi yang harusnya tenang, tapi Istana Malang jadi gempar. Kenapa? Soalnya 3 karung penuh emas, ini harta kerajaan loh, lenyap gitu aja tanpa jejak. Jelas bikin panik dan marah semua orang. Wah, Raja Harun ar-Rasyid jelas murka besar. Perintahnya langsung menggema ke seluruh istana. Temukan pencurinya, titik. Pokoknya tekanan buat nemuin pelakunya itu tinggi banget. Nah, inilah awal mula dari semua kekacauan ini, sebuah pencurian besar yang sukses mengguncang fondasi kerajaan. Nggak pakai lama, para pengawal langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Dan ternyata nggak butuh waktu lama buat mereka nemuin satu tersangka utama. Tapi siapa ya kira-kira orangnya? Betul, Abu Nawas. Sosok yang kita semua kenal karena kecerdasannya, bukan karena kekayaannya. Penangkapan ini, jujur aja, bikin semua orang kaget. Gimana ceritanya Abu Nawas yang dituduh? Momen penangkapan ini membawa kita ke inti permasalahannya. Kok bisa seorang pahlawan rakyat malah dituduh melakukan kejahatan sebesar ini? Disinilah letak anehnya. Di satu sisi, dia dituduh sebagai dalang pencurian emas. Tapi di sisi lain, semua orang tahu, satu-satunya harta yang dipunya Abu Nawas itu ya otaknya yang cemerlang itu. Bener-bener nggak masuk akal kan? Coba deh lihat, di hadapan raja yang lagi marah-marahnya, Abu Nawas tuh tenang dan cerdik banget. Dia nggak menyangkal kalau emas itu ada padanya, tapi dia tegas bilang kalau dia nggak mencuri. Pengakuannya yang penuh teka-teki ini seolah ngasih sinyal kalau ada cerita lain di baliknya. Nah, pengakuan yang terdengar aneh tadi itu sebenarnya adalah langkah awal dari sebuah rencana yang super cerdik. Mari kita lihat gimana Abu Nawas pakai akalnya buat membalikan keadaan. Rencana Abu Nawas ini jenius banget. Coba perhatiin 3 langkah ini. Dia nggak capek-capek ngebuktiin dirinya nggak bersalah. Sebaliknya, dia malah menciptakan sebuah panggung di mana keserakahan para pencuri yang sesungguhnya justru akan jadi bumerang buat mereka sendiri. Oke, inilah puncaknya. Momen di mana rencana cerdik Abu Nawas dijalankan dan nasib semua orang yang ada di ruangan itu dipertaruhkan. Abu Nawas mengajukan pertanyaan yang kelihatannya sederhana ini ke semua pejabat yang udah ngumpul. Tapi ini bukan sekedar pertanyaan, ini tuh umpan. Dia nantang pemilik asli emas itu buat ngaku. Dan kemudian hening. Suasana jadi sunyi senyap, tegang banget. Gak ada satupun pejabat yang berani maju atau bersuara. Ketegangannya pasti kerasa banget di ruangan itu. Nah, ini dia jurus pamungkasnya. Karena nggak ada yang mau ngaku, Abu Nawas langsung mengumumkan kalau emas itu bakal disumbangin aja ke orang miskin. Pernyataan ini langsung mengubah situasi 180 derajat dan memaksa para pelaku buat bereaksi. Dan seketika suasana langsung berubah. Bisa dibayangin kan kepanikan mulai menjalar di antara para pejabat yang bersalah. Emas yang udah susah payah mereka curi, malah mau dibagi-bagiin gitu aja. Dan jebakannya berhasil. Kena deh. Karena didorong rasa serakah dan takut kehilangan harta curian mereka, 3 pejabat langsung maju dan ngaku kalau emas itu punya mereka. Mereka benar-benar masuk ke dalam perangkap Abu Nawas. Akhirnya semua skema mereka terbongkar. Jadi para pejabat korup ini mikir mereka pinter, nyembunyiin emas curian di rumah Abu Nawas, tempat yang paling gak dicurigai. Tapi mereka salah besar, Abu Nawas ternyata udah selangkah lebih maju dalam permainan pikiran ini. Dengan terungkapnya kebenaran, Raja bukan cuma membebaskan Abu Nawas, tapi juga memujinya setinggi langit. Kata-kata ini nunjukin perubahan total status Abu Nawas dari seorang terdakwa jadi pahlawan yang dihormati. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah yang luar biasa ini? Yuk kita saring beberapa hikmah kehidupan dari kecerdikan Abu Nawas. Jadi, inti dari semua ini apa sih? Cerita ini ngasih kita beberapa pelajaran yang penting banget. Pertama, kejujuran itu pasti akan menang ngelawan kebohongan. Kedua, kecerdasan sejati itu bukan buat nipu, tapi justru buat negakin keadilan. Ketiga, kita diingatkan lagi buat nggak gampang menilai orang dari luarnya aja. Dan yang terakhir, orang jujur
Meskipun dapat ujian berat, pada akhirnya pasti akan dihormati. Dan kita akhiri dengan ini. Kisah Abu Nawas ini jadi bukti kalau kecerdasan itu bisa jadi senjata paling ampuh untuk keadilan. Ini bikin kita jadi mikir ya kan, kapan dan gimana kita bisa menggunakan akal kita bukan cuma buat kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk membela apa yang benar.